بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Taib jemaah, kita lanjutkan tahsin kita pada malam hari ini di surat Al-Maidah ayat yang ke-111. Sudah ketemu semua? Halaman 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك Maryam. Coba ulangi lagi. Idz qala 2 3. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن Taib jemaah, sebelum kita lanjut, ana ingin nanya ya, murojaah seperti biasa. Di kalimat hawariyina itu namanya bacaan apa jemaah? Di ayat sebelumnya. Ayo silahkan.
dicari tahu. Boleh buka buku, nggak apa-apa. Ayo coba, silakan. Ilal hawariyina. Ya, bacaan apa itu? Ada berapa bacaan di situ? Apa saja? Ya. Iya. Ini kira-kira antum nanti ada yang ketukar enggak dengan mat yang disebut dengan mat tamkin ya. Ada yang masih ingat mat tamkin? Ya. Yuk, apa mat tamkin itu? Ketika ada dua huruf ya bertemu, yang pertama ianya berharokat dan bertasydid, kemudian yang kedua sukun. Nah, kalau hawariyin ini masuk kategori mad apa? At-tamkin atau mad yang lain? Diyina. Ayo, diingat-ingat. Antum tadi bilang al-ha, al-qamariyah, betul. Wa, mad tabi'i kayak biasanya. Di ini bacaan apa ini? Hah? Madlin. Mad apa? Ayo jemaah. Mad apa jemaah? Iya, ini mad. Mad apa ini? Iya, ini mad tabi'i jemaah ya. Kalau mad tamkin contohnya huyyitum. Jadi ada dua ya. Pertama ya-nya bertasydid, berharokat kasrah, kemudian ada ya sukun. Itu namanya mad tamkin. Nah, ini masuk kategori mad hasantum, barakallahu fikum. Kita lanjut dulu ya. Kemudian di bawah ya, in kuntum mu'minin, di ayat 112 ada berapa bacaan hukum tajwid di sini? Dari in kuntum mu'minin. Ada berapa? 4. Semuanya sepakat 4. Ada yang 3 kah? 5 mungkin? Ya, mari kita hitung ada berapa. Yang pertama inku, bacaan apa ini? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu hurufnya ada berapa? Apa saja? Ada 15. Apa saja? Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki? Dibaca samar dan mendengung. Ahsantum. Baik. Kemudian yang kedua, bacaan apa? Kuntu. Apa ini? Ikhfa hakiki juga, bagus. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tummu. Bacaan apa ini? Idgham mimi, atau dikenal dengan istilah lain idgham mutamathil atau idgham mithlin ya. Kemudian yang terakhir nin, apa namanya? Mad 'arid lis-sukun. Apa yang dinamakan mad 'arid lis-sukun? Mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 2, 4 atau 6. Ahsantum. Baik, kita lanjut dulu. Qalu nuridu an na'kula minha wa taqma'inna qulubuna
dua, tiga. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Thayyib jemaah, di ayat ini ada berapa bacaan qalqalah? Ada berapa? 3. Semuanya sepakat 3. Thayyib. Qalqalah yang pertama di kalimat tatma'inna. Qalqalahnya di sini huruf apa? Ta sukun. Jangan lupa sukunnya ya, karena kalau ta berharakat itu bukan qalqalah ya. Ta sukun. Kemudian yang kedua qad, ya dal sukun. Kemudian yang ketiga sadaqatana. Pada dasarnya jemaah, qalqalah ini termasuk sifatul huruf ya, bukan hukum tajwid ya. Jadi termasuk sifatul huruf. Karena kalau antum belajar sifatul huruf, di antara sifat-sifat yang tidak berlawanan itu salah satunya adalah qalqalah yang merupakan sifat dari 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Nah, itu huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah atau memantul ketika sukun. Jadi meskipun di beberapa buku tajwid karya orang-orang Indonesia, qalqalah ini selalu dimasukkan ke bagian hukum-hukum tajwid. Pada dasarnya qalqalah ini masuk bagian dari sifatul huruf, sama dengan hamas, kemudian jahar, syiddah, rakhawah, isti'la, istifal, itbaq, infitah dan semacamnya, seperti tafasyi, sofir dan semacamnya. Itu qalqalah juga masuk di bagian itu. Sehingga kalau ditanya lebih tepatnya qalqalah itu masuk hukum tajwid atau enggak, itu lebih tepatnya masuk ke sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini sebetulnya ya masuk wilayahnya tajwid ya, masuk di wilayahnya tajwid. Hanya saja itu tidak termasuk hukum, karena itu termasuk bagian dari sifat atau karakter huruf. Baik, kita lanjutkan. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina. Ayo dibaca 2, 3. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
Baik jemaah, di ayat yang ke-114 ini ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Ya, sebutkan. Nun sukun dan tanwin itu kan ada lima hukum. Apa saja jemaah? Coba sebelum jawab ini coba sebutin dulu. Nun sukun dan tanwin ada berapa hukum? 5. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham, yang keempat ikhfa haqiqi, yang kelima iqlab. Ya terserah antum mau dari iqlab dulu, terserah, yang penting tetap 5 ya. Nah sekarang ada berapa hukum nun sukun dan tanwin yang ada di ayat 114? Ya antum gampang cluenya, tinggal cari mana yang ada nun sukun sama tanwin. Ada berapa jemaah? 6. Taib, semuanya sepakat 6? Ada yang berbeda jawaban? Biasanya kita di sini senang perbedaan ya. Ada yang jawab 9, 8, 7. Nah, ini semuanya sepakat 6. Sepakat ya. Malam hari ini antum sepakat terus ya dari awalnya. Taib. Ada 6. Insyaallah betul sih. Coba kita hitung. Pertama, anzil. Bacaan apa ini? Ikhfa haqiqi. Yang kedua, tammi. Bacaan apa ini? Idgham. Idgham apa ini? Idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Apa saja? Bagaimana cara membacanya? Iya, dimasukkan atau melebur dan mendengung. Ini penting jemaah ya. Jadi dari setiap hukum tajwid itu yang perlu antum pahami satu, definisinya apa? Jumlah hurufnya ada berapa, bagaimana cara membacanya. Jadi 3 poin ini penting. Ketika antum misalkan menyebutkan idgham bila gunnah, apa yang dinamakan idgham bila gunnah? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra. Bagaimana cara membacanya? Penting ini ya, definisinya, kemudian cara bacanya. Kenapa? Karena kalau antum tidak tahu dua ini, maka antum ketika ditanya kenapa kok dinamakan bacaan idgham bi gunnah, maka tidak mungkin antum bisa menjawab. Coba dalam ayat ini al-tammi, kenapa dinamakan bacaan idgham bi gunnah? Apa alasannya di sini? Iya, tanwinnya disebutkan. Tanwin itu kan ada 3, ada fathatain, ada kasratain, ada dhammatain. Nah, di sini apa alasannya? Karena ada fathatain bertemu huruf mim. Nah, dengan mengerti definisinya dan cara bacanya, maka antum akan bisa menjawab kenapa. Pertanyaan kenapa ini, kenapa kok dinamakan bacaan ini, tidak mungkin terjawab kecuali antum satu mengerti definisinya dan mengerti cara bacanya. Baik. Yang ketiga, dalli. Betul ya, bacaan apa ini? Idgham bila gunnah. Kenapa dinamakan bacaan idgham bila gunnah? Bertemu lam. Apa yang dinamakan idgham bila gunnah? Tadi sudah ana sebutin lah ya. Loh, itu cara bacanya. Apa yang dinamakan idgham bila gunnah? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra. Bagaimana cara membacanya? Ya, masuk tanpa mendengung. Nah, kalau begini berarti antum paham. Kalau bisa jawab sampai detail seperti ini. Baik, yang keempat. Nah, sebelum mingka itu ada ya. Tammi. Ini namanya bacaan apa? Sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Karena di sini mirip, maka kita tidak perlu ulas kembali. Yaitu bacaan idgham bi gunnah. Yang kelima, mingka. Bacaan apa di sini? Ikhfa hakiki. Apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Kenapa di sini dinamakan ikhfa hakiki? Karena ada nun sukun bertemu huruf. Apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Huruf. Salah kalau antum menjawab ketika antum ditanya apa yang dinamakan ikhfa hakiki. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf kaf, salah. Karena yang huruf ikhfa hakiki itu ada berapa? Nah, yang benar berarti ketika setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15. Apa saja? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dha, ta, dha,
fa, qaf, kaf. Bagaimana cara membacanya? Samar dan mendengung. Nah, insyaallah dengan seiring berjalannya waktu sering diulang seperti ini antum hafal sendiri nanti buku tajwid ya. Jadi tidak perlu antum menghafal idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu, wah udah habis itu hilang. Tapi kalau antum praktek kemudian setiap ada bacaan antum bedah hukumnya, maka ini akan lebih mengena dan lebih nempel di otak antum ya. Baik, yang ke-6 apa jemaah? Anta, bacaan apa ini? Ikhfa hakiki sudah tadi ya. Kita lanjutkan. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Ayo 2 3. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu Ingat ya bacaannya harus tepat ya. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahada. أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Thayyib jemaah. Tugasnya di sini adalah antum bedah semua bacaan mad ya. Mad itu ada berapa jemaah? Jemaah, mad itu secara umum ada berapa? Ada 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Semua dari mad far'i cabangnya nanti ke mad asli. Jadi ada 2 mad, ada mad asli atau mad tabi'i, yang kedua ada mad far'i. Nah, mad far'i yang banyak cabangnya. Nah, dari mad-mad yang sudah kita pelajari di ayat 115 ini ada berapa bacaan mad? Coba dihitung. Ayo, banyak di sini ya. Madnya banyak. Akankah kali ini antum sepakat dengan jawabannya ataukah ada perbedaan? Ada berapa Pak? 11. Masya Allah. Ayo, mungkin ada yang mau berbeda pendapat sama Pak Selamat? 10. Nah, ini sudah mulai beda nih jawabannya ini. Ada berapa jadinya? Loh, enggak jadi 10. Ayo yang lain sepakat? Sepakat 11? Berapa Mas? 11. 3 orang sudah 11. Ayo Pak, berapa Pak? Ikut. Nah, ini kalau ikut ini antum bisa jadi salah, bisa jadi benar ya. Jangan ikut-ikutan ya. Berapa Pak? 10. Nah, ini nih jawab 10 gitu. Berapa Pak? 10. 11. Sebelahnya belum ketemu. Berapa? Wah, ini mantap ini 12.
Antum berapa Mas? Ikut pertama. Wah, ini ikut-ikutan ini. Sudah ketemu Mas? 11 ya. Mari kita hitung yang benar itu 10, 11 atau 12 ya. Pertama. Oh, bacaan apa di sini? Mad tabi'i. Kenapa dinamakan mad tabi'i? Alasannya apa? Fathah diikuti alif. Apa yang dinamakan mad tabi'i? Setiap fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Berapa panjang bacaannya? 2 harokat. Bagus. Yang kedua, ya mad tabi'i yang ada di lafaz thayyib, sama alasannya ya, cuman ini fathahnya berdiri ya. Kemudian yang ketiga, bacaan apa ini? Mad tabi'i. Kenapa dinamakan mad tabi'i? Karena ada kasrah diikuti ya sukun. Yang keempat, ha. Apa ini? Mad tabi'i, alasannya sama dengan yang pertama. Terus yang kelima, mana? Fa inni bacaan apa ini? Mad jaiz muttasil. Oh, munfasil. Ya, awas jangan salah sebut ya. Mad jaiz munfasil. Kenapa dinamakan mad jaiz munfasil di sini? Karena mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat atau lain kata. Mad tabi'inya apa di sini? Kasrah diikuti ya sukun. Jangan jawab nih, tapi kasrah diikuti ya sukun. Betul. Panjang bacaannya mad jaiz munfasil berapa? Ahsantum, barakallahu fikum. Yang ke-6, hu'a ya, dibaca dengan huruf setelahnya jemaah. Hu'a. Bacaan apa ini? Mad silah apa namanya? Mad silah qasira atau mad silah sughra. Kenapa dinamakan mad silah qasira atau mad silah sughra di sini? Ya, ha dhamirnya apa di sini? Hu. Bertemu huruf hidup selain hamzah dan sebelumnya huruf berharokat. Karena kalau sebelumnya sukun tidak dinamakan mad silah. Syaratnya mad silah itu sebelumnya hu-nya itu hu atau hi-nya itu sebelumnya harus berharokat. Baik. Kemudian yang ketujuh, dza. Apa di sini? Mad tabi'i ya santum. Kemudian yang berikutnya la'u. Ini yang keberapa? Ke-8 ya. Bacaan apa di sini? Mad jaiz munfasil. Alasannya sama dengan yang tadi ya. Terus yang ke-9 hu'a. Bacaan apa di sini? Mad jaiz munfasil. Masya Allah, mana matnya? Ahsantum. Kadangkala hitungannya sudah benar, tapi ternyata deskripsinya salah ya. Ini namanya mad silah tawilah atau mad silah kubra. Kenapa dinamakan mad silah kubra atau mad silah tawilah? Karena ada hak dhamir berupa hu bertemu huruf hidup berupa hamzah dan sebelumnya huruf berharokat. Berapa panjangnya mad silah tawilah atau mad silah kubra? Sama dengan mad, ya, sama dengan panjangnya mad jaiz ya. Berapa berarti? Ahsantum, barakallahu fikum. Jadi ini mad silah kubra atau mad silah tawilah, bukan mad jaiz munfasil ya. Kalau ada hak dhamir hu atau hi yang masuk kategori hak dhamir bertemu huruf hidup selain hamzah namanya mad silah sughra. Kalau bertemu huruf hidup berupa hamzah namanya mad silah kubra. Bisa difahami jemaah? Atau antum masih dalam kebingungan sampai sekarang? Ya, bingung Pak ya? Iya, masya Allah. Tidak apa-apa. Kenapa? Bacaannya sama dengan ya mad jaiz berapa? Iya, sama dengan mad jaiz munfasil. Taib.
La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Yang ke-10 apa di sini? Matabi'i. Terus yang ke-11. Berarti yang jawab 10 sudah salah sampai di sini ya. Nah, yang ke-11 min. Bacaan apa ini? Mad 'arid lis-sukun. Kenapa dinamakan mad 'arid lis-sukun? Karena matabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ya, yang ke-12 mana? Yang ke-12 belum ketemu ya. Ada berapa semuanya? Ada 11. Ahsantum barakallahu fikum. Ya, secara umum antum insyaallah sudah menguasai kaidah-kaidah tajwid dasar. Itu penting ya. Karena yang banyak salah itu pertama tentang bacaan mendengung, kemudian yang kedua bacaan matabi'i ya. Dua bacaan inilah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, sehingga di dalam dua kaidah inilah orang-orang sering salah. Biasanya kalau dalam masalah dengungnya kurang sempurna. Contohnya, yang masuk bacaan mendengung di sini apanya? Di ayat yang ke-115 tadi. Pertama ini, kemudian famayya, kemudian minkum, fa inni, kemudian apa lagi? Ahadammi. Nah, ini bacaan dengung. Nah, namanya bacaan dengung, porsi panjangnya harus sama antara yang pertama sampai yang terakhir, tidak boleh ada yang berkurang ya. Biasanya sudah sering ana contohkan kadar panjangnya itu sekedar 2 ketukan seperti ini. Inni faman yakfur fa inni. Jadi harus sama nanti sampai yang akhir. Kemudian ahadam minal alamin. Jadi ketika antum baca dari awal ayat sampai akhir ayat, kalau ketemu bacaan mendengung, maka panjang dengungnya harus sama. Jadi kalau antum tidak terbiasa, maka akan berkurang. Contohnya di depan sempurna. Contohnya kayak gini. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu. Ini sudah tidak konsisten. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Harusnya qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Makanya kalau antum pakai ketukan, antum bisa ngukur. Meskipun antum nanti ketika imam enggak mungkin antum tek enggak mungkin ya. Tapi kalau antum sudah terbiasa, maka antum ketukannya secara otomatis ya. Antum tambah ngetuk bisa baca. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu. Jadi tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kurang. Jadi makanya antum kalau ada baca mendengung diketuk aja untuk latihan Nabi ya, untuk latihan. Kalau antum sudah terbiasa, nanti tidak perlu antum ngetuk-ngetuk lagi ya. Itu hanya untuk latihan. Jadi sekedar 2 ketukan. Ustadz, apakah itu memang sudah mutlak seperti itu? Tidak. Jadi kalau dibilang mutlak tidak, karena itu hanya usahanya para ulama tajwid ya Indonesia untuk mengukur panjang atau kadar bacaan mendengung. Jadi antum kalau misalkan belajar di Arab ya nggak mungkin antum nemu ketukan ya, nggak mungkin. Sama dengan bacaan ismam, imala dan semacamnya. Ya, di Arab sendiri nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Istilah-istilah itu istilah yang dipakai ulama-ulama tajwid Indonesia atau pakar-pakar tajwid Indonesia dalam rangka memudahkan. Kayak ya bunayya rukam ma'ana majriha. Nah, itu dibaca gitu aja di Arab, tapi tidak ada istilah imalah, kemudian ismam, enggak ada ya. Jadi istilah-istilah itu hanya ada di Indonesia saja. Baik jemaah, kita lanjutkan ayat berapa sekarang? Ayat 116 ya.
Ana bacakan, antum tidak usah tirukan. Ana bacakan, ketika ana waqaf, nanti antum langsung bedah hukum tajwidnya ada berapa. Ana baca pelan-pelan, antum sambil ngitung. Ana selesai baca, jawabannya antum sudah ada ya. Baik. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas. Ada berapa bacaan? Perlu waktu tambahan ternyata. Ada berapa? 11. Yakin ya? Baik. Ada lagi yang berbeda sama beliau? Sampai linnas ada berapa? 10. Baik. Berapa Mas? 10. Baik, kita hitung ya. Pertama, qa, mad, tabi'i. Kemudian berikutnya lafaz Allahnya di sini dibaca tafkhim atau tarqiq? Ya, yang ketiga di lafaz Allah masih mad tabi'i. Ada bacaan apa lagi di sini? Thayyib, sudah 4 sampai di sini ya. Kemudian yang kelima ya, mad tabi'i. Yang keenam mad tabi'i. Yang ketujuh sabana qala. Yang kedelapan mal, ra-nya dibaca apa di sini? Ra tafkhim. Kenapa dibaca ra tafkhim? Karena ra sukun didahului harokat fathah. Yang kesembilan anta, bacaan apa di sini? Ifa hakiki. Kemudian yang ke-10 lin nas. Ada berapa bacaan di sini? Ada 2. Pertama gunnah, yang kedua berarti berapa semuanya? 11 ya. 10 tambah 1. Antum apa yang kelewatan tadi? Oh ya, baik. Domimang. Oh iya, Allahnya itu di sini ada berapa harusnya? Iya 3, benar. Iya, berarti antum apa yang kelewatan? Ra. Kalau antum menganggapnya 3, di situ sudah benar harusnya ya. Ya. Berarti 2 tidak antum ya hitungnya. Baik, enggak apa-apa. Lanjutannya ya. Antum hitung ya. Insyaallah ana berhentinya di min dunillah ya. Ana lanjutin aja ya. Ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ada berapa bacaan tajwid dari ittakhiduni? Ya. Baik, ada berapa? 10. Mari kita hitung. Pertama, ittakhidu matabi'i. Kedua, ni matabi'i. Yang ketiga, ummi. Apa di sini? Gunna musyaddada. Yang keempat, la matabi'i. Yang kelima, ini apa di sini? Thayyib. Kemudian yang keenam, min. Bacaan apa ini? Ifagiki. Yang ketujuh dumat tabi'i. Yang kedelapan ya, apa saja di sini? Ada berapa di sini? 3. Yang 3 itu apa saja? Ya. Ya, terus lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Oh ya, tarqiq. Ya, tarqiq. Terus terakhir, terakhir, asantum barakallahu fikum. Kenapa? Karena kita di sini berhenti. Baik. Berarti benar 10 ya. Baik. Lanjut ya. Coba usahakan sana selesai, hitungannya juga selesai ya. Ya, baik. Ana berhentinya nanti li bihaqq ya. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Ada berapa jemaah? 12. Ada yang berbeda pendapat? Taib. 1. Oh, 11. Waduh, 11 ini. Yuk. 1. Oh, mat tabi'i. Yang kedua, sube. Qala. Ini kalau kita pakai qalqalah yang dibagi dua termasuk qalqalah apa namanya? Sughra. Taib. Lanjut. Yang ketiga, ha. Apa ini? Mat tabi'i. Yang keempat, mat tabi'i. Yang kelima, mat tabi'i. Yang keenam, li'ah. Bacaan apa ini? Mad jaiz munfasil. Masya Allah, luar biasa. Yang ketujuh, an'a. Bacaan apa ini? Idhar apa? Idhar itu ada berapa yang kita pelajari? Masa ada 2? Diingat-ingat coba. Antum kalau bilang 2 berarti antum berbohong sama anak. Kita belajar idhar itu lebih dari 2. Idhar halqi enggak ada idhar halqi. Halqi, baik. Terus syafawi. Idhar halqi itu dihukum apa? Nun sukun dan idhar syafawi di mim sukun. Ada lagi 2 idhar lagi. Idhar wajib, bagus. Apa idhar wajib itu? Idhar wajib atau idhar mutlak ya. Apa? Benar itu benar. Nah, langsung mikir ayo. Itu dihukum nun sukun ya. Apabila ada nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata, kinwanun ad-dunya. Paham ya? Sudah berapa idhar? Ada satu lagi. Antum dari tadi sering nyebutin. Itu loh, al-qamariyah tadi disebut juga idhar qamariyah. Paham jemaah? Kalau asyamsiyah disebut dengan idgham syamsiyah ya. Baik. Ada berapa berarti? 4 ya. Baik, yang ke-8. Mana tadi? Ku, aku, matabi'i. Kemudian yang ke-9, ma. Yang ke-10 apa ini? Ya, 11 li matabi. Yang ke-12 haqq. Apa ini? Ada satu lagi yang antum tidak sebutin. Di sini ada tanda qaf. Benar enggak? Di sini punya anak ada tanda qaf lam. Di situ punya antum ada tanda apa? Jim. Itu masuk bagian tanda waqaf. Berarti enggak ada yang benar ya. Ya, sebutin. Kita sudah belajar tanda waqaf. Kalau ada sebutkan ya. Ya, baik. Kalau punya antum semuanya jim di sini. Punya anak qaf lam. Baik, sekarang kita jawab ya. Kalau jim itu artinya apa? Jawazul ya, waqaf jaiz atau kepanjangannya jawazul waqfi wa jawazul wasri. Boleh berhenti dan boleh lanjut. Kalau qaf lam al-waqfu aula, lebih baik berhenti. Kalau antum misalkan lanjut, boleh enggak? Boleh, tapi seandainya antum berhenti lebih baik. Berarti ada berapa semuanya? Iya, 13 ya. Baik. Ini pendek sekarang. Antum harusnya sudah bisa menjawab ketika Anda berhenti. Ingat ya, kalau ada tanda waqaf disebutin juga. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ada berapa jemaah? 7. Ada yang berbeda? 7. Kelompok sini 7, kelompok sini 7. Tidak ada yang berbeda. 6 mungkin, 5, 8. Semuanya sepakat 7. 6. Nah gitu dong, harus ada yang berbeda ya, biar lebih seru ini. Ayo ya, 6 Pak. Yakin ya Pak Selamat? 6 juga? 6. Antum berapa Mas? 6. Antum Pak? 7. Antum ngikut yang mana Pak? Ngikut yang benar kita jawabnya. Ini antum berapa? 7. Pak sebelahnya 7. Antum 7 ya. Di sini 7 semua ini. Antum berapa Mas? Bingung? Iya, mari kita hitung ya. 1. Ingku, bacaan apa ini? Ikhfa hakiki. Yang kedua, wentu, bacaan ikhfa hakiki. Yang ketiga, hufa, bacaan apa ini?
mad silah sughra atau mad silah qasira. Yang keempat qad qala. Yang kelima alimta, ya. Bacaan apa ini? Idhar syafawi. Terus berikutnya ada 6 di sini ya. Terakhir itu adalah tanda waqaf. Apa di situ punya antum? Ya, punya anak qaf lam, punya antum jim. Intinya di sini ada tanda waqaf ya. Oh iya, berapa berarti? Iya, kita berhenti di sini. Tuh ya. Nah, haknya di sini tidak ada hukumnya. Baik. Nah, baik, kita lanjutin dulu. Ada 6 di sini ya. Berarti kelompok yang sedikit yang menang ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ada berapa jemaah? 7. Berapa? 7 ya. Baik. Di sini sepakat semua di sini, enggak ada yang 6. Hah? 8. Masya Allah. Ya. Ada yang 6 mungkin? Berapa Pak? Masih bersemedi berarti. Coba kita hitung ya. Semuanya sepakat 7 sama 8 ya. 9. Masya Allah ini. Tambah naik lagi. Ayo, tak tanya satu-satu lagi. Antum 7 Mas ya. Antum berapa Pak? Berapa Pak? Antum Pak? Ya, kalau beliau ngikut ya. Antum Pak? 7. Ada berapa Mas? Pak, ada berapa? 7? 7, 9. Antum ada berapa? Ngikut. Wah, ini ada kelompok pengikut ini. Baik, kita hitung ada berapa? 1 ma tabi'i, yang kedua fi tabi'i, yang ketiga tabi'i, yang keempat la mad jaiz munfasil, yang kelima ma, kemudian yang keenam fi, yang ketujuh iya tanda waqaf. Ada 7 Mas. Yang 9 apa ini duanya? Baik. Terakhir innaka anta 'allamul ghuyub. Ada berapa? Ada 6. Semuanya sepakat 6. Baik. Ini yang pertama. Inna guna musyad. Yang kedua anta ikhfa hakiki. Yang ketiga allamat tabi'i. Yang kelima keempat bukan 5, 4 al-ghu al-qamariyah. Kemudian yub. Berapa nih? Ya, mad arid bisukun. Terus sisanya qalqalah. Nah, di sini satu aja ya. Kalau misalnya kita mad arid bisukun, qalqalahnya enggak usah dihitung ya. Karena kita harus memilih yang lebih dominan ya. Di sini lebih dominan ke mad arid bisukun. Tapi kalau mau dihitung enggak apa-apa. Berarti kalau mau dihitung inna, anta, alla, al-ghu, kemudian yub, berarti ada 6 ya. Tapi kalau enggak dianggap qalqalahnya, berarti di sini ada 5. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah ya. Baik. Cuman ketika ada bacaan-bacaan yang dia memiliki opsi 2 bacaan, antum harus menentukan ya. Contohnya misalkan bercampur antara mad wajib muttasil sama mad arid disukun. Contohnya manasya. Ini kan di sini ada 2 ya. Sya pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad arid disukun. Nah, di sini antum harus menentukan sikap, mau mad arid disukun atau mau mad wajib muttasil ya. Tapi kalau di sini masih boleh sah-sah saja ya. Jadi antum di sini disebutkan qalqalahnya aman ya. Memang harus disebutin ya. Kemudian kalau posisinya di situ ada mad wajib muttasil ya sama mad arid disukun, antum harus milih ya. Kira-kira kalau antum ketemu dengan manasya, antum ngambil yang mana? Kalau antum mau mengambil dua-duanya, berarti antum harus baca yang 4 harokat ya. Itu bisa masuk kategori mad wajib muttasil, sama bisa masuk kategori mad arid disukun.
sukun. Tapi kalau antum mau ngambil mad arid li sukunnya, antum sempurnakan menjadi 6 atau 2. Ya, tapi di nasya enggak boleh antum milih yang 2. Kenapa? Karena di sini ada hukum yang lagi setelah itu, yaitu mad wajib muttasil. Berarti kalau antum berhenti di mana nasya, antum hanya boleh milih 2 bacaan, 4 atau 6. Kalau 6 berarti antum milih mad arid li sukun. Kalau 4 berarti antum di dua-duanya. Bisa dipahami? Ya, karena pasti antum pasti ketemu dengan bacaan yang itu mengandung 2 unsur hukum. Ya. Pertama, mad arid li sukun, yang kedua mad wajib muttasil. Lama-lama insyaallah antum menjadi ulama tajwid ini. Baik jemaah, anak kira cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.